anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar bersama kembali ya anak-anak. Kita akan belajar tematik tema 7 subtema 3 muatan SPDP tentang gambar imajinasi dan kerajinan 3 dimensi. Ya. Untuk materi ini sudah Bu Sonya ajarkan dulu di awal semester. Jadi kita mengulang kembali ya kerajinan 3 dimensi ya. Kita mulai mengenal gambar imajinatif. Gambar imajinatif berarti menggambar sesuai khayalan atau imajinasi kita, anak-anak. Gambar imajinatif termasuk karya seni 2 dimensi. Nah, di sini Bu Sonya jelaskan. Kita sudah tahu ciri-ciri karya 2 dimensi dan karya seni 3 dimensi ya, anak-anak ya. Untuk karya 2 dimensi tentu saja dia ciri-cirinya tidak bisa dilihat dari berbagai arah ya. Hanya bisa dilihat dari depan saja seperti foto, lukisan, itu adalah karya seni 2 dimensi. Makanya gambar imajinatif termasuk ke dalam karya seni 2 dimensi. Nah, ada langkah-langkah dalam menggambar karya imajinatif. Yang pertama kita membayangkan objek yang akan kita gambar. Nah, kemudian kita membuat sketsa dari gambar tersebut. Sketsa itu apa, Bu Sonya? Nah, sketsa itu gambaran awal anak-anak yang digunakan sebagai kerangka dari gambar utama. Nanti Bu Sonya berikan contohnya. Kemudian, warnailah sketsa dengan alat pewarna seperti spidol, pensil warna, atau krayon agar gambar tersebut lebih indah ya, tampak lebih indah. Nah, ini Bu Sonya jelaskan lagi 5 langkah menggambar imajinatif. Sebelum membuat sketsa atau membayangkan gambar apa yang akan kita bikin, kita harus menentukan dulu tema gambar apa yang kita buat. Tema itu ada bermacam-macam anak-anak, bisa pemandangan, lingkungan, keluarga, hewan, atau mungkin pandemi, bisa seperti itu ya. Kita tentukan dulu tema apa yang akan kita gambar. Misalnya kita akan menggambar dengan tema tempat bermain. Nah, kemudian kita sudah tahu temanya, kita mencari ide tentang tema yang telah ditentukan. Nah, tadi kita temanya tempat bermain. Aku akan menggambar mungkin taman bermain yang di dekat rumah. Aku membayangkan ada di taman bermain di dekat rumah. Ada apa saja, mungkin ada perosotan, ada ayunan. Setelah mendapatkan ide, kita mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Kertas, pensil, penghapus, penggaris untuk membuat garis tepi, kemudian ada spidol, lalu ada alat warnanya. Kemudian kita membuat sketsa gambar tersebut menggunakan apa, Nana? Ya, membuat sketsa itu menggunakan pensil agar apabila kita melihat ada yang kurang pas atau salah, itu kita bisa menghapusnya. Kemudian setelah gambar itu jadi, barulah kita memberi warna atau menebali sketsa, kemudian kita memberikan warna gambar tersebut. Nah, setelah itu jadilah sebuah gambar imajinatif. Nah, ini Bu Sonya ada gambar sketsa ya berupa temanya adalah taman bermain ya. Ada ayunan, ada perosotan, lalu ada anak bermain bola. Nah, itu sketsa itu belum diwarnai anak-anak. Jadi baru berupa coretan-coretan, bisa dirubah apabila salah. Setelah pasti baru kita mewarnainya. Sudah mengerti ya tentang sketsa ya? Selanjutnya Bu Sonya akan mengingatkan kalian kembali. Kita mengulang materi tentang mengenal karya 3 dimensi. Nah, karya seni 3 dimensi merupakan karya seni yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi ya anak-anak ya. Tidak hanya panjang dan lebar atau lebar dan tingginya saja, tetapi karya 3 dimensi memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Nah, karena memiliki panjang, lebar, dan tinggi ini, karya seni 3 dimensi dapat dilihat dari segala sisi, misalnya vas bunga,
Atau kemarin kita membahas tentang tempat pensil dari botol bekas, boneka dari kain flanel yang bisa kita lihat dari atas, bawah, samping, depan ya. Nah, perhatikan contoh karya seni 3 dimensi berikut. Nah, ini berupa gambarannya saja ya anak-anak, gentong kayu, patung kuda, teko air. Nah, mungkin anak-anak yang menginginkan materi karya 3 dimensi yang lebih jelas bisa mengulang kembali di video yang kemarin-kemarin ya. Busonya sudah membahas lebih detail tentang karya seni 3 dimensi. Nah, kita lanjutkan untuk pengerjaan soal-soal. Sebelumnya Busonya ingatkan, kalian yang belum subscribe bisa langsung subscribe agar tidak ketinggalan materi-materi Busonya berikutnya. Berilah tanda centang pada gambar imajinatif bertema lingkungan. Nah, itu ada sebuah keluarga, berarti tidak termasuk ya anak-anak ya. Kemudian yang B ada gambar pemandangan, lalu ada pohon-pohon ya, bisa termasuk lingkungan. Yang B kita beri centang. Bagaimana yang C? Ada orang bermain di sekitaran taman. Anak-anak kecil bermain di sekitaran taman bisa masuk tema lingkungan? Ya, bisa ya anak-anak ya. Kita beri tanda centang. Ya, sekarang kita lanjutkan ke nomor 2. Berilah tanda centang pada pernyataan yang benar mengenai gambar imajinatif. Gambar imajinatif merupakan gambar sesuai kenyataan. Benar atau salah anak-anak? Salah ya, karena gambar imajinatif berisi gambar khayalan atau imajinasi. Berarti yang benar adalah yang B. Kemudian alat mewarnai gambar imajinatif adalah cat air. Boleh ya anak-anak ya. Untuk gambar imajinatif itu bisa kita warnai sesuai dengan di media yang kita gunakan. Misalnya kalau kita menggambar imajinatif di kanvas, berarti kita memerlukan cat akrilik atau cat minyak. Kalau kita gambar di kertas, berarti kita bisa menggunakan krayon, pensil warna, atau cat air ya. Jadi, alat untuk mewarnai gambar imajinatif tentu saja bebas sesuai dengan media yang kita gunakan. Kita beri tanda centang ya. Kemudian yang D, langkah awal menggambar imajinatif adalah membuat sketsa. Dalam menggambar imajinatif sebenarnya memang kita membuat sketsa terlebih dahulu, tapi ada hal yang nomor 1 perlu dilakukan sebelum membuat sketsa adalah menentukan temanya ya anak ya. Ya anak-anak ya, menentukan temanya atau menentukan ide akan menggambar apa. Jadi untuk yang membuat sketsa tidak Busonya beri centang. Kemudian yang E, gambar imajinatif lebih menarik jika diwarnai. Lebih menarik. Ya, tentu saja gambar yang diwarnai akan lebih menarik. Kita beri tanda centang ya, anak-anak. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 3. Tulislah urutan langkah-langkah menggambar imajinatif. Tulislah dengan urutan nomor 1 sampai 3. Nomor yang pertama itu adalah menggambar ikannya, sketsa ya anak-anak ya. Yang kedua, menentukan ide. Kemudian di gambar nomor 3 adalah gambar ikannya sudah jadi, berarti memberi warna. Berarti langkah pertama mana dulu anak-anak yang harus kita lakukan? Ya, tentu saja kita menentukan ide dulu. Akan menggambar apa. Lalu kita kemudian membuat sketsanya, dan yang ketiga adalah kita mewarnainya. Sudah mengerti? Ya, sekarang kita lanjutkan ke nomor 4. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan karya 3 dimensi. Kalian tentu saja harus mengerti dulu gambar 3 dimensi cirinya seperti apa. Bisa dilihat dari segala arah ya tadi ya. Lalu memiliki panjang, tinggi, dan lebar. Kita mulai gambar pertama yang A, ada vas bunga. Vas bunga memiliki tinggi, ya. Panjang juga memiliki, lebar juga memiliki. Bisa dilihat dari segala arah. Berarti vas bunga adalah karya seni 3 dimensi atau karya 3 dimensi. Bagaimana dengan meja? Nah, sekarang Busonya tanya, kalian bisa melihat meja dari segala sisi tidak? Ya, tentu saja bisa ya. Memiliki panjang, lebar, dan juga tinggi. Berarti meja termasuk
karya 3 dimensi. Kemudian yang C, ada sebuah foto. Nah, foto ini bisa dilihat dari segala sisi tidak anak-anak? Ya tidak ya, karena dari samping dia tidak kelihatan karena dia tidak memiliki tinggi. Cuma lebar dan panjang saja seperti bangun datar. Berarti dia bukan karya seni atau bukan karya 3 dimensi. Berarti tidak kita beri centang. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Berilah tanda B pada pernyataan yang benar dan tanda S pada pernyataan yang salah. Yang A, karya seni 3 dimensi mempunyai panjang dan lebar. Ya, karya seni 3 dimensi memang memiliki panjang dan lebar, tetapi tidak hanya panjang dan lebar. Karya seni 3 dimensi mempunyai panjang, lebar, dan juga tinggi ya anak-anak ya. Jadi yang A Busonya anggap salah karena dia tidak ada tingginya. Kemudian yang B, karya seni 3 dimensi dapat dilihat dari berbagai sisi. Betul apa salah anak-anak? Ya, betul. Yang C, contoh karya seni 3 dimensi adalah teko. Nah, kita ingat lagi cirinya anak-anak. Teko bisa dilihat dari berbagai arah. Dia memiliki panjang, lebar, dan tinggi, memiliki ruang ya. Berarti teko termasuk dalam karya 3 dimensi. Nah, untuk pembahasan soal hari ini cukup sampai di sini. Maksudnya ingatkan kembali yang belum subscribe, share, dan like, silakan di-subscribe dulu. Nah, kemudian kalian bisa share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Nah, anak-anak, ada tugas ini dari Busonya. Tugasnya adalah gambarlah sebuah sketsa gambar imajinasi dengan tema tempat tinggalku ya. Ingat, sketsa gambar berarti tidak usah diberi warna dengan tema tempat tinggal. Kalian bisa menggambar apa? Rumah atau mungkin keadaan kamar kalian, terserah ya. Temanya tempat tinggalku. Terserah kalian mau menggambar seperti apa, bentuknya bebas. Yang penting berupa sketsa, jadi tidak usah diberi warna ya. Kemudian gambar tersebut digambar di kertas HVS atau buku gambar anak-anak. Kalian kan di rumah memiliki buku gambar. Nah, itu boleh digunakan. Tapi yang tidak ada, silakan kalian menggambar di kertas HVS. Jangan lupa diberi nama, nomor absen, dan kelas. Karena seringkali pengumpulan tugas menggambar tidak ada namanya dan nomor absen. Ya, tugas dikumpulkan hari Jumat anak-anak, tanggal 26 Maret 2021. Jadi jangan ditunda-tunda, silahkan kalian menggambar ya. Baiklah anak-anak, silahkan kalian mengerjakan tugasnya yang ada di agenda hari ini. Semoga kalian sehat selalu, orang tua kalian juga sehat selalu ya. Tetap jaga kesehatan dan rajin berdoa. Tetap semangat belajar anak-anak. Sampai jumpa.